Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tentang pivot table ingin mempresentasikan kelompok kami. Sebelumnya, perkenankan nama-nama dari kelompok kami. 1. Ada Danang Destianto. 2. Gandur Alvaras. 3. Imade Arya Dwipayana. 4. Muhammad Ibnu Setiawan. 5. Muhammad Zaki Haryanto. 6. Muhammad Lutfi Hakim. 7. Ramzi Iskandar. 8. Ridho Dolf Pratama Wayong. Selanjutnya, kita akan masuk ke slide yang pertama. Pertama, pengertian pivot table. Pivot table adalah sebuah tabel yang merangkum data pada tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu seperti sortasi, rata-rata, atau penjumlahan ke data pada tabel pertama, biasanya termasuk pengelompokan data. Pada Microsoft Excel, pivot table merupakan salah satu fitur Excel yang sangat powerful untuk meringkas, menganalisa, mengeksplor, serta menyajikan data Anda. Penyajian data dengan pivot table lebih relatif sangat cepat untuk dibuat dengan beberapa kali klik tanpa harus dipusingkan dengan berbagai macam rumus Excel. Pivot table sangat fleksibel dan dapat dengan cepat disesuaikan, tergantung pada keinginan dalam menampilkan hasil. Selanjutnya ada fungsi pivot table. Fungsi pivot table ialah salah satu fitur yang terdapat di dalam Microsoft Excel yang berupa tabel interaktif yang sangat cepat dalam menganalisa, mengkombinasikan dan membandingkan sejumlah data baik sedikit maupun banyak, serta mengeksploitasi data untuk disajikan menjadi sebuah laporan dalam bentuk tabel. Dalam pivot table, kita bisa memilih suatu baris data ataupun kolom yang hendak dijadikan referensi dalam melihat jumlah total suatu data. Maka dari itu, fungsi pivot table ini adalah bertujuan agar sebuah data dapat disajikan secara ringkas. Berdasarkan parameter-parameter yang diberikan sesuai dengan kebutuhan data, dengan menggunakan pivot table diharapkan dapat mempercepat analisa suatu data untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan. Kemudian kita lanjut ke manfaat pivot table. Pivot table memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membuat penyajian data dengan beberapa tampilan yang berbeda dari sumber data yang sama. Kedua, memindahkan field pada berbagai lokasi yang berbeda. Ketiga, menentukan field atau kolom mana saja yang akan ditampilkan dalam penyajian, laporan atau ringkasan data. Keempat, melakukan kalkulasi atau mengumpulkan field-field data numerik dalam beberapa cara, yaitu sum, count, average, dan lain-lain. Kelima, melakukan filter untuk menampilkan nilai-nilai data yang mana saja yang akan ditampilkan. Keenam, membuat laporan dalam bentuk lain dari sebuah pivot table yang telah dibuat. Ketujuh, membuat pivot chart dari sebuah pivot table yang telah ada. Persiapan membuat pivot table. Pastikan tidak ada baris atau kolom yang kosong pada range data yang akan Anda buat sebagai sumber data pivot table. Jika ada kolom atau baris kosong, silakan hapus terlebih dahulu. Yang kedua, setiap kolom pada data sumber harus mempunyai nama yang unik. Usahakan header atau kepala kolom ini jangan terlalu panjang. Buat sesingkat mungkin asal mewakili jenis data pada baris-barisnya. Yang ketiga, hindari penggunaan merge cell pada header table sumber data Anda. Yang keempat, tipe data pada setiap kolom harus sama. Misalnya, jangan mencampurkan tipe data tanggal dan teks dalam satu kolom yang sama. Sangat dianjurkan menerapkan format table pada data sumber. Hal ini akan mempermudah Anda dalam pembuatan table pivot serta melakukan updating data jika memang diperlukan. 5. Selain mengatur sumber data sebagai format table, Anda juga menerapkan definite range untuk menamai range data tersebut. Dalam hal ini, sebaiknya nama range diatur sebagai nama range yang dinamis. Langkah-langkah membuat pivot table. 1. Klik salah satu cell atau range data yang akan kita buat pivot table-nya. 2. Pilih menu pivot table yang ada di tab insert lalu klik pivot table. Langkah ini bisa Anda lakukan dengan menggunakan shortcut Alt+N. 3. Apabila langkah Anda benar, selanjutnya akan muncul sebuah dialog box Create Pivot Table dengan nama tabel otomatis sudah terisi. Dalam contoh ini, nama tabel sumber yang digunakan adalah tabel sumber. 4. Selanjutnya tentukan di mana hasil tabel pivot akan diletakkan pada opsi Choose where you want the pivot table report to be placed pada sebuah lembar kerja, worksheet baru atau pada worksheet yang telah ada. 5. Setelah memilih OK, pada kotak dialog sebelumnya akan muncul sheet baru berisi bidang pivot table kosong
pada workbook Anda. Selain itu, bagian sebelah kanan akan muncul pivot table fields. Istilah dalam pivot table. Sebelum memasuki tahapan bagaimana cara membuat pivot table, ada baiknya kita memahami istilah-istilah yang terdapat pada pivot table seperti field adalah nama-nama kolom pada data yang kita miliki. Yang kedua ada rows digunakan untuk menampilkan data secara vertikal. Yang ketiga ada columns digunakan untuk menampilkan data secara horizontal. Yang keempat ada value adalah nilai dari data. Yang kelima dan terakhir adalah filter digunakan untuk melakukan filtering terhadap data sesuai kebutuhan. Lalu ada cara menggunakan Drag Fields Area. Fitur Drag Fields Area digunakan untuk membuat pivot table yang lebih leluasa dibandingkan menggunakan teknik mencentang seperti di atas. Fitur ini memungkinkan pengguna dapat menentukan urutan baris table dan kolom table dengan melakukan drag. Drag Fields Area yang pertama itu ada Filters Area. Filters Area digunakan untuk menampilkan pivot table untuk data tertentu. Anda dapat melakukan filter lebih dari satu item dengan mencentang Select Multiple Items. Lalu yang kedua ada Columns Area. Columns Area digunakan untuk menambah atau mengurangi dan mengurutkan kolom pada pivot table. Lalu yang ketiga ada Rows Area. Rows Area digunakan untuk menambah atau mengurangi dan mengurutkan baris pada pivot table. Lalu yang terakhir yang keempat ada Values Area. Values Area digunakan untuk melakukan eksekusi tertentu terhadap kategori data. Misalnya count atau biasa disebut data text dan sum atau total yang biasa disebut dengan data numerik. Cara merefresh pivot table. Saat range yang dijadikan pivot table mengalami perubahan data, pivot table yang telah dibuat sebelumnya harus dilakukan refresh. Pivot table tidak dapat melakukan perubahan data secara otomatis. Untuk melakukannya, kalian dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, klik salah satu table pivot. Lalu yang kedua, klik Ribbon Analyze, kemudian pilih Refresh, seperti yang ada di gambar tersebut. Atau Anda juga dapat menggunakan shortcut di keyboard, yaitu dengan cara memencet Alt plus F5 secara barengan. Berikut bisa dilihat di tabel, ini adalah contoh pivot table. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.